Saya bisa berdiri di sini, saya berkatakan glory buat Tuhan Yesus. Mujizat tidak selamanya kesembuhan secara fisik, tapi mujizat adalah kesembuhan secara rohani. Dan saya percaya imam kami, pahlawan kami, tauladan kami, belahan jiwaku sudah ada di Firdaus. Shalom, selamat siang. Sebelum kita memulai ibadah kita pada siang hari ini, kami memberi kesempatan kepada Ibu Janda untuk menyampaikan isi hati. Dengan hormat kami silakan. Shalom buat kita semua. Terima kasih buat segala kebaikan hati kita semua. Saya tidak bisa mengungkapkan satu persatu, tetapi saya percaya kita yang ada semua bersama-sama berbagi duka dengan kami. Kita adalah satu dalam rumpun keluarga besar, teristimewa dalam rumpun keluarga besar di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama saya akan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada kita semua, karena saya sebagai belahan jiwa dari imam, kekasih tauladan kami yang menempatkan kita semuanya dalam posisi yang tidak sepantasnya, mungkin dalam kondisi yang bagi Bapak Ibu lamikuamo, ini bukan tempatku, lendera aku to lakuni nooko. Alasan kami mengapa semua acara dari awal sampai selesai nanti itu kami adakan di rumah kami ini, karena ini adalah pesan almarhum. Setelah anak pertama kami melangsungkan pernikahan, saat itu beliau mengatakan, "Mama, kalau nanti kita ada acara-acara lagi ke depan, semua kita adakan di rumah kita. Karena rumah kita ini, kita bangun dari nol. Dan ini adalah mezbah doa kita bersama-sama, baik dalam suka maupun di dalam duka." Terima kasih kepada tumatuangku, lakosyunu uku, rumpun keluarga besar yang memberikan saran harus ke rumah tongkonan. Tapi saya mengatakan itu adalah pesan almarhum. Jadi yamoto kukua, dengan beribu-ribu maaf kukua maafkan Kandika. Itulah kami tidak bisa mengelak lagi, demi supaya hati kami lebih tentram lagi. Dan sedikit saya akan menyampaikan bagaimana kronologis saat beliau mulai dari masa prapensiun sampai kepada Tuhan panggil. Beliau mengalami sakit sejak bulan Juli 2020. Di situ beliau sudah merasakan keluhan di sakit belakang, dan kami ke rumah sakit ke Laki Padada dan disarankan untuk fisioterapi tulang belakang. Juli, Agustus, September, Oktober sampai kepada awal November tidak ada perubahan, semakin menurun. Dokter ahli saraf mengatakan, "Bu, kami sarankan untuk rujuk ke Makassar." Padahal beliau selama si Bali 30 tahun tonayato tidak pernah merasakan sakit, tidak pernah namanya injak rumah sakit, tidak pernah. Selama pun beliau berdinas sejak tahun 87 sampai 2020 di SMK Negeri 1 Tanah Toraja, beliau tidak pernah sakit.
Sampai kami dirujuk ke Makassar 17 November 2020. Kami berada di sana, hampir beliau dioperasi tulang belakang. Tetapi anak mantu kami, papinya Noel, mengatakan, coba lihat dok, bapak saya itu bukan masalah tulang belakang, tolong diperiksa ulang. Akhirnya profesor turun tangan dan mengambil sampel sumsum tulang belakang, dan didapatkan bahwa beliau kanker multiple myeloma, kanker yang jarang sekali ditemukan. Dan akhirnya beliau pasrah. Beliau harus menjalani kemo selama 6 kali, 7 kali kami harus masuk di rumah sakit. Dan saat-saat itu adalah masa-masa COVID yang sangat menakutkan. Tetapi di saat di rumah sakit itu, setiap beliau saya dorong, saya berkata, Tuhan Yesus, tutup bungkus suami saya dengan kuasa darah-Mu. Puji Tuhan, selama kami 5 bulan di sana, 7 kali menjalani PCR, beliau dalam keadaan yang negatif terus. Karena beliau mengatakan, Mama, saya tidak bisa tanpa Mama. Dan beliau juga mengatakan kepada anak-anaknya, kalau Mama yang mendahului saya tidak mampu. Dan itulah yang menjadi doa beliau. Sampai kami pulang dari Makassar, itu tanggal 21 April 2021. Beliau sudah sehat. Sampai tetangga-tetangga mengatakan, kalau bunyi sirine, kami mengatakan mungkin itu neneknya Noel, mungkin itu Pak Guru. Tapi puji Tuhan, Pak Guru masih sehat. Sampai saudara, waktu April Lebaran, anaknya yang kedua pulang dari Sorong Lebaran, dia mengatakan, Opa, kita ke Makassar, periksa mumpung Opa masih jalan. Tetapi nak kuadi ka makada, capek mo nak, trauma mo. Ya. Dan satu kebanggaan kami, selama beliau menjalani kemoterapi, beliau tidak pernah mengalami hal-hal yang seperti dialami orang-orang sakit kanker yang lainnya. Orang sakit kanker pada saat kemo, mereka berteriak, menangis, merasa mual, muntah. Tapi puji Tuhan, beliau tidak pernah mengalami semua itu. Sampai rambutnya habis, beliau tidak mengalami apa-apa. Sampai dia drop nanti tanggal 24 September, beliau drop. Apa yang beliau katakan di masa-masa dropnya, Mama, kita pulang ke rumah kita. Sedang ini rumah kita, ini kamar kita. Dia bilang bukan. Sedang ini Tombang, alamat kita Sangala. Dia bilang bukan. Kita pulang ke sorga. Selalu minta pulang ke sorga. Dan ada adik sepupunya yang jaga sempat waktu itu, dia bilang, lasulemo, ganna mo. Saya mengatakan, Opa sudah siap pulang. Dia bilang, iya, saya sudah siap pulang. Dan sampai itu saudara, tanggal 5 Oktober, beliau betul-betul drop. Malam masih makan seperti biasa, makanannya, jusnya, buahnya beliau habiskan. Tapi setengah 3 subuh bangun, saya lihat beliau betul-betul drop. Karena nafas sudah mulai dari mulut, sudah tidak bisa lagi ya seperti biasanya. Saya bangunkan anaknya, sedang Ellen bangun nak, lihat Opa panas. Saya langsung tanya, kau kan dokter, terus terang sama Oma. Dia bilang, Oma, ikhlaskan saja, Opa sudah mau pergi. Lalu kami doa pelepasan. Saya bertindak mengambil alih tanggung jawab beliau. Karena selama ini beliau adalah imam. Saya ambil alih tanggung jawab itu. Saya bertindak sebagai imam. Saya bisiki, Opa, kalau sudah mau pergi menghadap Yesus, sudah mau ke sorga, Opa harus penuh sukacita. Opa harus pergi dengan senang. Sebab itu tangannya dia gerak-gerakkan. Dia berusaha menggapai tangan saya. Kemudian natoy na adik aku toy dukai. Saya bilang, saya rela, saya ikhlas. Sayangku, kekasihku, imamku, tauladanku, pahlawanku, pergi mongko ke surga. Sampai jam 7 pagi
saya katakan kepada anak saya, telepon bapak tua. Kakaknya yang dari Makassar datang sama anak mantunya. Dia bilang, Indo, laku sare mau te ambe. Saya bilang, silahkan nak. Jadi nasare sekitar cuma 15 menit. Bas abang berikan apa resta anak nato. Tapi sebelum itu waktu jam 6, saya bilang, opa, jam 5. Dia panggil cucunya, ueng. Cucunya naik ke tempat tidur, pegang-pegang pipinya. Opa, dia masih respon. Jam 6 kami masih mesbah doa sama-sama secara online. Dia masih respon. Air matanya masih mengalir. Jam 7.30 bilang, lepaskan Mika Leser. Lepaskan opa, kasih lurus nih. Sampai dia mengembuskan nafasnya, saya lihat bagaimana nafasnya kembali kepada Sang Penciptanya. Selama ini siluku teman-temanku, laku hamba-hamba Tuhan. Terima kasih buat segala doa. Terima kasih buat tepangan. Rekan-rekanku, saudara-saudaraku dari SMK Stapi yang datang membesuk, sempat berguru padahal beliau sudah anfal. Opah kita berdoa, dia sebut nama, ya Paulina Bidangan berdoa. Dia masih ingat. Ruth Tandi berguru, opah ini bukan Paulina Bidangan, ini Ruth Tandi. Dia masih sempat sebut nama teman-teman di semua yang ada di sekolah. Dulu Stino, kalau saya berdoa saya tumpang tangan. Saya berkata, saya bilang, opah, kalau opah mau disempurnakan mujizatnya, kanker memang tidak ada obatnya. Tapi kita percaya bahwa mujizat ada. Aku pesambayang amidik atau aku tumpang tangan di jidatnya. Dia dengan sungguh-sungguh hati berdoa kepada Tuhan. Dan saya tanya, opa sudah dibaptis roh? Maaf kalau kami kalangan gereja baptis, kami harus dibaptis roh. Dia bilang, belum mama. Saya bilang, mari kita sama-sama meminta urapan Tuhan. Saya tumpang tangan di kepalanya. Mulailah dia berbahasa roh. Tengah malam, siang, dia selalu berbahasa roh. Kadang kala anaknya mengatakan, kenapa opa ribut? Saya pikir lihat, dia sedang berhubungan dengan Tuhannya. Dia berbahasa roh. Dan itulah mujizat yang kami terima. Jadi saya berani mengatakan, saya bisa berdiri di sini. Saya berkatakan, glory buat Tuhan Yesus. Mujizat tidak selamanya kesembuhan secara fisik, tapi mujizat adalah kesembuhan secara rohani. Dan saya percaya, imam kami, pahlawan kami, tauladan kami, belahan jiwaku sudah ada di Firdaus. Maka saat ini kami bersama dengan anak-anak akan menyanyikan pujian yang selalu kami nyanyikan pada saat kami mesbah doa. Tak selalu Tuhan menjawab doa.